Mari saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa saudara. Bapa, kami menaikkan syukur, terima kasih akan semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami percaya para pemirsa yang mendengarkan acara ini pasti akan diberkati, pasti akan mendapatkan kekuatan, pasti akan mendapatkan kebebasan, dan kami percaya itu semua dari Engkau dengan dasar dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang beracara di dalam program ini sampai selesai, dan kami semua yang terlibat di dalamnya Engkau berikan hikmat dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami buka acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan sore hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Pembacaan kita sore hari ini terambil dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes terdapat dalam Perjanjian Baru, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayatnya yang kelima. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Baik, saudara, dari pembacaan ini kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi hari ini kita mau melihat, kalau kita mungkin kita sudah tahu karena ada catatan dari Alkitab. Tetapi bagi mereka yang pada waktu itu mengalami langsung, di sini kalau kita baca terus ke bawah, saudara, di sana ada Maria, ada Petrus, ada Yohanes, dan mereka adalah orang-orang pertama yang mengalami itu. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, kadang kita menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi ada permasalahan di situ, saudara. Kenapa? Karena di Alkitab kita tidak pernah dikatakan bahwa orang yang beragama Kristen adalah orang yang memiliki kerajaan sorga, tetapi orang yang percaya. Orang yang percayalah yang memiliki kerajaan sorga. Mereka lah orang-orang yang akan menerima kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, di sini saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, agak sedikit membuka kepada saudara. Kita lihat kejadiannya pada waktu pagi hari, subuh. Dan kalau kita baca terus ke bawah, Yohanes 20 ini, Maria dan perempuan-perempuan yang lain datang itu ke kubur sebenarnya bukan untuk menyaksikan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Kalau Anda baca nanti di bawah, saya memotivasi Anda untuk baca. Karena dengan membaca Alkitab Anda akan ketemu pewahyuan secara pribadi. Maria datang bersama dengan perempuan-perempuan lain itu bukan maksudnya untuk melihat kebangkitan Tuhan. Tidak, mereka berdasarkan budaya Yahudi, mereka datang untuk membawa rempah-rempah dan untuk meminyaki. Berarti di dalam mindset mereka bahwa Yesus itu masih ada di kubur. Yesus belum bangkit, saudara. Jadi saya mau katakan, percaya kepada kebangkitan Tuhan itu bukan perkara yang mudah.
bukan perkara yang gampang, saudara. Untuk percaya itu perlu waktu, saudara. Untuk percaya itu perlu mengenal siapa yang dipercayai. Dalam hal ini kita harus percaya pribadi seperti apakah Yesus itu, pribadi seperti apakah dia bagi kita, dan apa yang dia buat bagi kita, apa dampak salib bagi kita, apa dampak kebangkitan bagi kita. Saya mau katakan kepada saudara, manusia pertama yang percaya kepada kebangkitan adalah Yohanes. Tapi yang nyampe duluan masuk ke dalam kubur itu Petrus. Kalau Anda baca di dalam Lukas 24, Petrus masih bingung, saudara, dengan kejadian ini. Mereka berdua, ya, Yohanes dan Petrus ini melihat hal yang sama. Kain kafan, kain peluh itu yang sudah tergeletak. Mereka berdua melihat yang sama. Tetapi respon Petrus di dalam Lukas 24 itu dia bingung apa yang sedang terjadi. Tapi mari kita lihat apa yang dialami oleh Yohanes, saudara. Karena ini kitab Yohanes, yang menulisnya adalah Yohanes, saudara. Mari kita lihat, saudara, ya, di ayat yang ke-8, saudara. Di ayat yang ke-8 di sini, Yohanes 20 ayat ke-8, dikatakan begini, saudara. Maka masuklah juga murid yang lain. Murid yang lain di sini Anda jangan bingung, karena di sini Yohanes yang menulis. Dia mau mengatakan dirinya itu yang masuk. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya. Melihat apa, saudara? Melihat di ayat yang ke-7. Ada kain kafan dan kain peluh yang sudah tergeletak. Dan ada satu kata yang harus Anda perhatikan di sini dan menunjukkan bahwa dia adalah manusia pertama yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ia melihatnya dan percaya. Saya mau sedikit agak supaya Anda bisa lihat terjemahan lainnya, saudara. Kalau ini dari terjemahan bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia, saya akan buka kepada Anda dalam bahasa Indonesia, ya. Ada terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan bacakan untuk Anda. Mungkin akan membuat Anda memahami ayat ini lebih jelas. Saya buka untuk Anda terjemahan sederhana Indonesia. Ayat yang ke-8, Yohanes 20. Kemudian saya masuk, di sini Yohanes, dan melihat semuanya itu, dan saat itu saya mulai percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali dari kematian. Jadi manusia pertama, orang pertama adalah Yohanes, saudara. Yohanes adalah orang pertama yang percaya dan mulai percaya, karena di sini dikatakan mulai percaya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, percaya itu tidak gampang. Percaya itu harus dimulai, saudara. Tapi kalau untuk beragama Kristen gampang, saudara. Bahkan ya kita lihat fakta sekarang, gampang juga orang ya memindahkan kepada keyakinan lain. Jadi saya mau katakan kepada saudara, mari kita lihat Yohanes. Yohanes itu mulai percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali dari kematian. Saya mau katakan kepada Anda, kalau hari ini Anda mulai percaya kepada kebangkitan Tuhan, itu tidak mudah. Dan percayalah, kalau Anda mulai, berarti Tuhan akan bekerja dengan Anda, dan di dalam diri Anda akan terjadi sesuatu seperti Yohanes. Sebelum kita sharing, kalimat terakhir saya, saudara. Kenapa Yohanes menjadi orang yang pertama? Kenapa Yohanes menjadi orang yang pertama percaya, mulai percaya? Kenapa bukan Petrus? Bukankah Petrus yang selama ini kalau kita baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat betapa Petrus itu pegang peranan besar, saudara. Dia murid yang, kalau saya bilang leader lah, ya. Tapi kenapa Yohanes yang percaya duluan kepada kebangkitan Tuhan Yesus? Kalau saudara perhatikan kitab Yohanes, hanya kitab Yohanes yang menuliskan dan menyatakan bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan di depan umum atau dengan 12 muridnya bahwa Yohanes, kamu murid yang paling aku kasihi. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi kita sebagai manusia, kita memilih, saudara. Sekali lagi, ada kehendak bebas dalam diri kita.
kita. Tuhan tidak mau memaksa kita. Kita bukan robot, saudara. Kalau kita seperti Yohanes, Yohanes tidak pernah disampaikan oleh Yesus bahwa kamu murid yang aku kasihi, yang paling aku sayangi. Tidak. Tetapi Yohanes memiliki perasaan itu dan dia munculkan. Dan diizinkan oleh Roh Kudus, dia tulis kitab Yohanes. Dia menyebutkan murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi itu dimunculkan oleh Yohanes. Apa yang terjadi? Yohanes orang pertama yang percaya, mulai percaya kepada kebangkitan. Yohanes yang bisa melihat Yesus di Danau Tiberias. Petrus tidak bisa lihat. Hanya Yohanes yang tahu siapa pengkhianat, yaitu Yudas. Petrus tidak tahu. Hanya Yohanes yang saya mau katakan, yang tahu dan diberitahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini, apa yang terjadi dengan orang percaya, apa yang terjadi dengan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Apa yang akan terjadi dengan semuanya itu, hanya Yohanes yang diberitahu, saudara. Dari mana kita bisa tahu? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu hanya Yohanes yang diberikan penglihatan itu. Mungkin kalau saya gambarkan, mungkin dia nonton duluan gitu, kayak bioskop gitu. Dia lihat, oh ke depan itu akan begini. Jadi saya mau katakan, orang yang merasa dirinya dikasihi, itu adalah orang yang akan sangat mudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Petrus, dia berusaha menunjukkan semua apa yang dia bisa. Dan itu sama seperti orang Yahudi lain. Mereka menunjukkan keagamaan mereka. Tapi Yesus bilang, kamu sulit untuk percaya. Kenapa? Karena kamu masih ingin mendapat pujian satu dengan yang lain. Dan itu adalah tipe orang-orang yang beragama Kristen. Anda melakukan pelayanan, banyak orang bilang, ubah motivasimu, tapi di dalam hati kecilmu engkau masih ingin mendapat sanjungan, engkau masih ingin dapat pujian dari orang lain. Bahkan saya mau bilang begini, Ricky, saya khotbah begini pun, kalau saya tidak merubah, memindah, saya bukan orang beragama Kristen saja, tapi saya orang percaya, saya pindahkan itu. Mungkin saya khotbah begini, udah banyak itu di Facebook kasih tahu ya, nonton dong, ya kan? Kenapa? Karena orang beragama Kristen ingin dipuji, ingin mendapat sanjungan. Makanya saya kasih tema hari ini, percaya bukan hanya beragama. Iya, baik. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sore hari ini kita seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, bahwa kita mengangkat tema yaitu percaya bukan hanya beragama. Dalam penjelasan Pak Pendeta tadi begitu banyak berulang-ulang kali dikatakan kata percaya. Ya. Makna dari kata percaya ini seperti apa? Saudara, percaya itu bukan hanya asal ya. Kita kadang-kadang selama ini dengar orang Kristen itu, pokoknya saya percaya. Contoh, kita ingin mendapatkan sesuatu, kita bilang, pokoknya saya percaya, Tuhan akan berikan. Pokoknya saya percaya. Saya mau bilang, hal seperti itu, kenapa orang lakukan seperti itu? Karena orang tidak mengenal siapa yang dia percaya. Orang hanya percaya untuk mendapatkan sesuatu. Padahal percaya itu percaya kepada satu orang pribadi, yaitu Yesus. Waktu kita memiliki Yesus, semua akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, maksudnya semuanya itu kalau kita lihat konteks ayat di atasnya, itu tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Jadi bukan kebutuhan jasmaninya yang kita percaya, tapi kita percaya kepada pribadi itu. Itu yang saya bilang, percaya tidak mudah. Percaya bukan hanya asal percaya. Selama ini orang Kristen selalu pokoknya saya percaya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah seorang pribadi. Nah, apalagi kalau kita mempercayai seseorang, kalau dilihat dari kita memiliki kasat mata sendiri, saya percaya kepada Pak Pendeta ya, itu gampang saja. Tetapi kita mempercayai dengan sosok yang tidak kelihatan. Ya. Nah, ini bagaimana kita memegang kepercayaan ini? Tetap memegang. Tadi saya katakan bahwa waktu kita memeluk atau kita beragama Kristen, berarti ada frase bilang kita memeluk agama. Pertanyaannya, seberapa kuat kita memeluk?
tidak akan pernah kuat. Ada waktu kita akan lelah. Kenapa? Waktu mengikuti, ya, waktu menjalankan sebagai orang yang beragama Kristen, kita akan dikenakan aturan peraturan, aturan ibadah, ya, ada aturan ibadah, aturan segala macam. Bilang standar itu hanya ditentukan oleh sebuah organisasi. Pertanyaannya, ada nggak yang lebih dari itu? Ada standar ibadah Tuhan, iya kan? Nah, jadi tadi Ricky bilang mungkin kalau kelihatan gampang percaya ya, tapi kalau yang nggak kelihatan gimana? Nah, makanya saya mau bilang begini, Alkitab ini selama ini kita tidak berusaha mencari pribadi yang mau kita percaya itu. Kita selalu cari di dalam Alkitab metode. Kita cari aturan-peraturan tambahan. Ya, tapi kalau kita punya mindset, kita robah. Karena saya mau mulai percaya ini seperti Yohanes. Dia awali dengan dirinya itu merasa dikasihi dulu. Banyak orang Kristen datang ke gereja takut kan? Saya pernah dengar itu, ada anak muda yang bilang, "Oh, saya nggak berani ke gereja, takut saya." Loh, kok gereja jadi tempat yang menakutkan? Kenapa? Karena selama ini informasi dari dalam Alkitab yang dikeluarkan bukan pribadi yang harus kita mulai percaya itu, tapi aturan-peraturan yang ditambah-tambahkan. Itu yang saya mau bilang. Memang tidak bisa kita lihat pribadi Yesus. Tapi sekali lagi, manusia ini, kita, ya, kita itu punya roh, kita punya jiwa. Roh dan jiwa itu yang bisa pahami dia lewat apa? Seharusnya lewat firman Tuhan. Firman Tuhan harusnya mengangkat atau mengeluarkan dari setiap pembacaan, dari setiap khotbah, harusnya mengeluarkan pribadi Yesus yang indah itu, supaya orang mulai percaya. Saya kasih contoh ini. Saya belum kenal dengan Ricky, tapi akhirnya saya bergaul. Lama-lama saya jadi tahu, oh, sukanya makan apa, jalannya kemana. Mengetahui karakter. Untuk mengetahui karakter kan harus ada komunikasi. Nah, kita komunikasi lewat apa? Firman. Selama ini banyak hamba Tuhan tidak mengangkat tokoh Yesus keluar. Selalu yang diangkat bagaimana sukses. Bagaimana mendapatkan berkat, ya? Nah, bagaimana mendapatkan berkat? Padahal saya mau bilang begini, Ricky, dan pemirsa juga. Berkat itu sudah jadi bagian Anda. Yang jadi masalah begini, orang bilang, ya, yang menghalangi berkat itu dosa. Ya, betul, itu ada di Yesaya. Nah, bagaimana saya bisa percaya kepada satu orang pribadi yang memang sudah menyediakan berkat ini? Kalau saya masih menganggap bahwa dosa itu penghalang, berarti saya nggak percaya dengan salibnya dong. Nah, jadi Ricky dan pemirsa, memang tidak kelihatan, tetapi saya percaya waktu Anda dengar ini, roh Anda akan bilang, ini dia, ini dia. Kenapa? Karena saat ini saya bicara bahwa Yesus itu mau kita merasa seperti Yohanes, dikasihi. Ya, baik, saya menangkap dari apa yang Pak Pendeta katakan bahwa kita harus percaya, kita harus tetap percaya kepada Kristus, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, asalkan kita melihat salib Kristus dan percaya dan percaya. Iya, sekali lagi saya tegaskan, untuk percaya itu tidak mudah. Sekali lagi untuk pemirsa juga, kita sebagai orang Kristen selama ini kita bilang pokoknya saya percaya, pokoknya. Itu nggak ada dasarnya, saudara. Hari ini saya kasih dasar untuk Anda mulai percaya bahwa jadilah pribadi seperti Yohanes yang merasa dirinya dikasihi. Saya tambahkan ya, pada waktu Yesus mau masuk ke padang gurun, ya, kalimat yang diucapkan oleh Bapa adalah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi anak yang kukasihi ini itu hubungan antara Bapa dan anak. Nah, sekarang kita punya Bapa. Kalau kita merasa bahwa Bapa mengasihi saya, Anda akan tenang sepanjang hari. Asalkan kita percaya kepada Kristus, ya, maka kita akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Iya. Dan harus mulai ya. Ya. Tadi dibilang harus mulai, bukan pokoknya percaya, tapi harus mulai. Dari sekarang, Pak Pendeta. Ya, harus mulai. Pak Pendeta. Dan kita akan menutup program Mimbar Agama Kristen Kabar Sukacita sore hari ini dengan doa. Dan kita akan mendoakan untuk Bapak Ibu yang mungkin mengalami kesusahan ataupun pergumulan hidup. Kita akan
mendoakan untuk Bapak Ibu semua. Mari saudara, sebelum kita berpisah, mari kita satukan iman kita, kita satu dalam doa. Bapa yang sangat baik, Yesusku yang luar biasa, Yesusku yang indah, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, semua pemirsa yang menyaksikan acara ini, mereka yang sedang sakit, saat ini Engkau beri kesembuhan. Karena bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dan saat ini mereka yang membutuhkan jalan keluar, Engkau memberikan jalan keluar terbaik. Engkau yang membukakan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Segala sesuatu yang terbaik Engkau berikan kepada kami semua. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menopang kehidupan kami, terang, pelita bagi kehidupan kami. Dan kami tidak akan tersesat. Hari ini kami mulai percaya akan kuasa kebangkitan-Mu yang menyempurnakan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tetaplah percaya kepada Kristus apabila engkau mengalami kesulitan hidupmu. Pandanglah salib Kristus dan percaya Dia akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan hidupmu. Demikianlah mimbar agama Kristen kabar sukacita sore hari ini.